nggak sih kalian lihat fenomena kayak gini? Atau kayak gini? Kamu mungkin pernah lihat fenomena ibu-ibu Madura memakai emas banyak saat acara pernikahan atau hajatan. Bahkan kadang sampai terlihat seperti di toko emas berjalan. Tapi kenapa ya bisa seperti itu? Apa ini soal gengsi? Soal pelestarian budaya? Atau ada makna yang lebih dalam dari sekedar penampilan? Di video ini kita bakalan bahas fenomena toko emas berjalan melalui kacamata antropologi dengan menggunakan data, hasil wawancara, juga analisis dari beberapa jurnal. Di Madura, emas sudah menjadi bagian dari budaya sejak lama. Bukan hal baru, bukan tren TikTok, bukan pula pengaruh modernisasi. Dalam banyak keluarga, anak-anak sudah dipakaikan perhiasan sejak mereka kecil. Tradisi ini melekat dari generasi ke generasi. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami. Kecuali dinaikkan banjir di Aceh, tak kasih langkah. Kecuali dinaikkan banjir, elang kapi ada kapi. Kalau kita lihat data dari BPS tahun 2024 sampai 2025, kabupaten-kabupaten di Madura masih termasuk wilayah dengan PDRB per kapita rendah di Jawa Timur. Hal ini justru menarik karena fenomena memakai emas paling tebal justru terlihat di Kabupaten Bangkalan, wilayah yang secara ekonomi pertumbuhannya paling rendah di Madura. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, budaya komunal lebih kuat. Di Bangkalan, terutama bagian barat atau pedalaman, status sosial sangat dipengaruhi komunitas sekitar. Tradisi menunjukkan kemampuan ekonomi lewat emas lebih dominan. Yang kedua, mobilitas ekonomi ke Surabaya. Warga Bangkalan banyak yang menjadi pedagang atau bekerja di Surabaya karena akses Suramadu. Penghasilan harian lebih fluktuatif, tetapi cash flow juga cepat. Sehingga investasi emas lebih umum. Yang ketiga, emas merupakan aset aman. Banyak keluarga menyimpan kekayaan dalam bentuk emas karena mudah dijual, tidak tergerus inflasi, dan bisa diwariskan. Ada apa manfaatnya? Iya, manfaat saja mengenai jual oleh PC. Kok bisa sih budaya memakai emas menjadi kuat, padahal keadaan ekonominya berbanding terbalik? Hal ini masuk ke dalam wilayah antropologi simbolik. Emas di Madura bukan sekedar perhiasan saja, sehingga tidak cukup kalau hanya kita bahas dari logika ekonomi. Berdasarkan penelitian UNER dan UIN Malang, emas merupakan simbol status dan kehormatan. Walaupun tidak semua keluarga memaknainya begitu, emas tetap menjadi bahasa sosial. Emas juga merupakan performa ekonomi untuk menunjukkan stabilitas keluarga. Selain itu, emas juga menjadi pembeda dalam sebuah acara. Peneliti UNIF Malang mencatat bahwa yang memakai emas sering diperlakukan berbeda. Misalnya, tidak diminta bantu-bantu. Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber kami. Fenomena ini tidak terjadi di setiap keluarga. Ada yang tidak memaksakan, namun ada yang hingga rela berhutang hanya untuk memakai emas. Dalam budaya Madura, perempuan seringkali menjadi representasi dari kehormatan keluarga. Penampilan mereka di acara besar menandakan martabat keluarga. Oleh karena itu, emas ditempatkan kepada perempuan sebagai front stage sosial. Jadi, fenomena memakai emas banyak di Madura bukan sekedar soal pamer. Ia terbentuk dari budaya turun-temurun, fungsi simbiolik, cara keluarga menjaga posisi sosial, hingga strategi ekonomi dengan menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Tapi penting juga untuk diingat, tidak semua orang Madura seperti ini. Setiap keluarga punya kondisi dan prioritas masing-masing. Selama tidak merugikan siapapun, tradisi ini bisa dilihat sebagai bagian dari keragaman budaya di Indonesia.